sahabat sehat, kembali lagi bersama dengan saya Dr. Gwen. Hari ini saya akan membahas tentang kondisi kesehatan yang sebenarnya tidak berbahaya tetapi mengganggu kualitas hidup kita sehingga kita terkadang mencari pertolongan ke dokter karena kondisi ini. Dan kondisi ini sebenarnya bisa terjadi dalam diri kita ataupun kepada teman-teman kita. Dan sering kita salah kaprah ketika kita melihat atau mendengar teman kita bercerita tentang kondisinya, kita menyatakan, oh jangan-jangan COVID, oh jangan-jangan lagi ada infeksi paru. Tapi ternyata ini adalah suatu alergi yang disebut dengan mengenal sinusitis sejak dini. Sinusitis itu adalah kondisi berdasarkan EPOS 2020 jurnal dari Rhinologist bahwa inflamasi hidung dan sinus paranasal yang dikarakteristikan oleh 2 atau lebih gejala, di mana salah satunya adalah harus hidung tersumbat dan atau hidung meler dengan disertai atau tanpa disertai dengan nyeri wajah, dengan atau tanpa penurunan atau hilang penciuman, dan atau pada pemeriksaan endoskopi ditemukan nasal polip dan atau adanya ingus berwarna dari mukosa hidung, dan atau ada pembengkakan atau sumbatan di mukosa primer hidung, dan atau gambaran CT scan-nya didapatkan perubahan mukosa kompleks osteomeatal yaitu kompleks di area hidung dan atau di sinus itu sendiri. Nah, area sinus itu di dalam wajah kita ada beberapa, dan area sinus adalah rongga terbesar kedua setelah dari rongga otak. Area sinus diisi oleh udara normalnya, tapi jika terisi oleh cairan atau suatu massa akan menyebabkan nyeri, sehingga ini akan menjadi keluhan yang sering kita temukan pada orang-orang dengan sinusitis. Rongga di wajah kita ada 4. Pertama ada sinus frontalis, ada sinus sphenoidalis, sinus ethmoidalis, dan sinus maxillaris. Dan sinus maxillaris yang biasanya paling sering orang keluhkan yaitu nyeri pada area wajah di dekat hidung. Gejala sinusitis berdasarkan definisi tadi kita sudah membacakannya dan menjelaskannya, dan dapat dirangkumkan menjadi 4, yaitu pertama dengan hidung mampet atau tersumbat, hidung meler, nyeri wajah, dan penurunan atau hilang penciuman. Jadi jika saudara dan sahabat yang ada di rumah mempunyai gejala seperti ini, pikirkan salah satunya juga apakah ini suatu alergi yang ada dalam tubuh kita. Dan penyebabnya berbagai macam ragam. Dan yang paling utama sebenarnya adalah karena ada bakat alerginya. Sehingga jika terjadi ada infeksi virus, infeksi dari jamur, infeksi dari bakteri, lalu paparan polutan, adanya polip atau tumor, adanya perubahan dari tekanan udara ataupun perubahan dari kondisi cuaca, adanya alergi, deviasi dari batang hidung, dan juga penggunaan obat-obatan lain dapat menunjang dan dapat meningkatkan terjadinya alergi atau sinusitis pada pasien tersebut. Dan faktor risikonya seperti sudah saya jelaskan bahwa banyak terjadi pada orang yang mempunyai bakat alergi dan kebanyakan pada wanita dibandingkan pada pria. Bagaimana bisa terjadi orang mengalami sinusitis? Awalnya terdapat pembengkakan pada area di mana area sinus tersebut menjadi bengkak dan udem, dan akhirnya ketika bengkak dan udem akan ada dari cairan hidung masuk ke dalam dari mukosa sinus tersebut. Akhirnya ketika cairan tersebut terisi dan akhirnya penuh akan menyebabkan nyeri, dan cairan tersebut akan tersumbat karena terjadi penutupan pada area pembuangan sinus tersebut. Sinus itu sendiri sangat berfungsi untuk humidifikasi hidung kita dan berfungsi juga untuk drainase dan ventilasi dari kondisi hidung kita. Dan ini sangat berfungsi untuk membuang infeksi, bakteri maupun virus yang terjadi pada kondisi tubuh kita. Nah, jenis sinusitis dibagi menjadi 4 berdasarkan waktu terjadinya. Pertama ada yang sifatnya akut, terjadi dalam waktu 4 minggu, subakut 4-12 minggu, kronik lebih dari 12 minggu, ataupun terjadi recurrence atau berulang di setiap tahunnya. Gambaran jika dilakukan pemeriksaan ronsen didapatkan gambaran yang mengalami pembengkakan pada kompleks osteomeatal yaitu konka-konka dari hidung yang mengalami pembengkakan, ataupun bisa juga terdapat cairan di area rongga sinus. Seperti di gambar ada sinus maxillaris mengalami adanya cairan, lalu di bagian sphenoidalis dan juga frontalis, dan ini menyebabkan keluhan yang nyeri kepada pasien. Nah, tata laksana dari sinusitis, pertama kita bisa melakukan dengan cuci hidung dengan larutan salin atau nasal. Lalu kita bisa juga memberikan humidifikasi pada hidung kita, melakukan dekongestan kepada hidung kita. Jika penyebabnya adalah bakteri, kita dapat mengkonsumsi antibiotik, dan karena nyeri kita bisa konsumsi anti nyeri. Dan jika tata laksana ini tidak bisa ditanggulangi dan kita pergi ke dokter, ada pilihan yang terakhir yaitu dilakukan imunoterapi untuk menekan alergi dalam tubuh kita.
Nah, sinusitis itu tidak dapat dicegah, tetapi dapat kita kontrol. Karena baseline dari sinusitis itu adalah karena ada alergi. Jadi apa yang bisa kita kontrol, kita bisa lakukan dengan hidup sehat. Dengan kita mencari matahari dapat menyebabkan vasodilatasi dari mukosa dan mengalami pembengkakan dan membuka celah sehingga cairan di rongga sinus dapat keluar dari hidung. Makanan, terutama hewani, biasanya menjadi faktor pencetus alergi, sehingga lakukan penghindaran dari faktor pencetus alergi dengan konsumsi makanan yang lebih sehat. Dan udara membantu untuk menghindari terjadi kondisi mukus atau ingus yang berada di rongga sinus dan menghindari pertumbuhan bakteri atau jamur yang berlebihan. Lalu olahraga dapat membuka celah yang tertutup karena pembengkakan tadi pada area rongga sinus dan dapat menekan faktor alergi yang ada dalam tubuh. Cuci hidung dengan larutan salin secara rutin dapat menghindari adanya infeksi yang bersarang di area hidung yang melekat. Dan ingat bahwa 1 Korintus 3:16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan kamu adalah roh, bahwa roh Allah ada diam di dalam kamu. Berikut adalah gambaran dari sinusitis dan mekanismenya, dan karena kita semua sudah paham dan mengetahuinya, mari kita telaah dan mari kita pahami bahwa di dalam tubuh kita ada faktor alergi, sehingga ketika faktor alergi tidak terkontrol, kita bisa mencari dokter spesialis, salah satunya adalah spesialis THT, dan melakukan pengkajian sehingga kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.